Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama gue Niki. Kali ini Niki bakal ngasih tips and trick untuk melatih pita suara agar berkarakter dan suaranya bulat. Dalam artian bulat ini bukan bulat gini. Tapi dalam artian yaitu artikulasi, intonasi, dan aksentuasinya itu jelas. Jadi ketika lo ngobrol ya, ketika lo presentasi, itu apa yang lo sampaikan itu memang bener-bener jelas gitu. Dan orang juga bisa langsung tek gitu sama lo, ngeh gitu kan. Nah ini juga bermanfaat untuk lo yang pengen jadi presenter, untuk pengen jadi reporter, MC, moderator, ya pokoknya semuanya lah ya yang berhubungan dengan public speaking ini sangat berguna banget. Oke, nggak usah basa-basi lagi. Tips yang pertama adalah lo harus banyak minum air putih, terutama air hangat, dimana lo meminumnya itu setelah bangun pagi. Nah, kira-kira gitulah ya contohnya. Jadi itu adalah kebiasaan gue setiap pagi. Kalau pagi itu minum air hangat. Sebenarnya setiap pagi itu memang sering. Tapi kalau misalnya lagi air hangatnya nggak bisa gitu ya, keadaan atau kondisinya nggak memungkinkan, ya gue minum air putih. Tapi lebih bagus itu pakai air hangat karena air hangat itu bagus untuk pita suara. Jadi lebih lebih cepat membentuknya. Nah, tips yang kedua adalah lo harus latihan vokal setiap pagi. Jadi latihan vokal tuh ya kayak gini lah. I u e o a i u e o. Ya, jadi gitulah ya yang sering gue lakuin setiap pagi. A, I, U, E, O. Oh ya, dengan catatan lo harus melatih suara vokal itu dengan suara diafragma ya. Jadi bedanya suara diafragma sama suara biasa itu kita pakai napas yang ada di perut gitu, bukannya yang ada di tenggorokan. Karena kalau lo ngomong dengan apa namanya, dengan suara biasa atau suara tenggorokan, itu nanti bakal capek sama dada kita gitu. Kalau misalnya lo pakai suara diafragma, itu akan suaranya akan memakai power, punya kekuatan sehingga ya itu memiliki karakter tuh itu karena ada power di setiap kalimat dan kata yang lo omongin. Oke, tips yang ketiga adalah lo harus sering-sering denger berita di media elektronik kayak TV, radio, terus YouTube gitu. Nah, lo perhatiin intonasi, suara, dan juga pembawaan beritanya kayak gimana sehingga nanti lo bisa mix dengan gaya pembicaraan lo. Dan lo harus punya idola. Contohin gaya pembicaraan dia kayak gimana, intonasinya kayak gimana, nadanya juga kayak gimana. Terus harus ngikutin gaya dia kayak gimana, tapi lo harus mix dengan gaya lo juga gitu. Kalau misalnya lo full kayak dia banget secara tidak langsung, lo tuh mempromosikan diri dia. Contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bertemu lagi dengan saya Nikita Rahman di program Berita Pagi. Sebanyak 25 orang tewas terbakar si jago merah. Dan hingga kini kepolisian sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan dan juga kebutuhan alat kesehatan oleh masyarakat di sekitar daerah Ciamis, Jawa Barat. Oke, yang keempat lo harus mengaplikasikan gaya pembicaraan lo, intonasi lo, dan nada ngomong lo itu melalui baca di media cetak. Jadi lo baca koran, baca majalah, baca dongeng lah, pokoknya apapun itu. Atau kalau misalnya enggak, kan kalau koran sekarang udah jarang ya. Jadi kalau misalnya lo tuh baca di media online lah ya, kayak Line Today, itu kan banyak sekarang juga aplikasi-aplikasi berita. Nah lo tuh baca jangan di dalam hati, tapi baca pakai suara. Lo harus lakuin itu sekonsisten mungkin. Seperti gue nih, contohnya. Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat menembak mati pengedar narkoba Ahmad Sopyan yang sebelumnya menganiaya Brigadir Rizal Taufik.
yang menyatakan menepati janjinya untuk menangkap pengedar narkoba yang menyerang anggota Brigadir Rizal dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Nah, itu contohnya ya. Jadi gue tuh dulu pas zaman-zaman kuliah semester berapa ya? Itu semester 7 kalau nggak salah. Jadi semester 7 tuh memang kalau setiap pagi, jadi keempat trik tadi itu gue lakuin setiap pagi. Kalau misalnya lo konsisten, kalau misalnya lo setiap hari melakukan dengan terus-menerus, itu dalam jangka 1,5 bulan lo udah bisa memiliki suara yang berkarakter, suara yang enak didengar, ya minimal enak didengar lah ya. Jadi kalau misalnya lo pengen jadi penyiar radio, pengen nge-MC atau segala macam, kalau lo udah punya modal suara yang berkarakter, itu gue jamin lo bakal laku, karena gue juga kayak gitu. Trik yang kelima adalah jaga makanan. Jadi setelah lo mencoba semua tahap-tahap tadi dari nomor 1 sampai nomor 4, lo harus jaga makanan. Berarti gue harus berhenti makan bakso, gue harus berhenti makan pedas. Gak sih, gak berhenti, karena gue juga adalah salah satu orang yang cukup suka juga sama bakso. Nah, gue gak menyarankan untuk berhenti memakan hal-hal itu, tapi lo harus menguranginya. Jadi biasanya kalau lo setiap minggu itu 3 kali makan bakso, berarti lo harus menguranginya jadi seminggu sekali. Ini demi kualitas suara lo. Kalau misalnya nggak dirawat ya udah gitu, suara lo juga, suara bosok akan hilang. Nah gitu, yang pedas-pedas juga. Jadi ya jangan terlalu sering lah, kalau misalnya sesekali boleh gitu. Itu tipsnya, semoga bermanfaat. Nanti gue akan nge-share lagi video-video yang pastinya akan membuat ilmu dan wawasan lo bertambah. Jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe. Tunggu video-video gue selanjutnya.